Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Sylvia Nurseha and today we will learn about Don't Forget It Please. Chapter 12. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang Don't Forget It Please pada chapter 12. Nah, in this chapter, pada bab ini, we will learn to write short message and notice. Jadi, kita akan mempelajari bagaimana sih cara menulis pesan singkat dan pemberitahuan. In order to, yang tujuannya itu untuk to get what we want, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, and to make other people do what we want. Dan membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, seperti itu. Okay, before we are going to learn about chapter 12, sebelum kita mempelajari tentang chapter 12, saya akan menjelaskan dulu apa itu short message. Saya mau tanya dulu deh, sebelumnya kalian pernah nggak menerima atau membuat short message kepada orang lain? Jika pernah, pasti kalian tahu apa itu short message. Nah, short message ini adalah pesan pendek yang ditunjukkan kepada orang lain dalam bentuk lisan dan tulisan. Yang biasanya kita itu menemukan short message dalam sebuah catatan atau bisa juga kita mengirimkan pesan singkat melalui ponsel atau biasa kita sebut dengan chat atau SMS. Itu juga adalah contoh dari short message. Kemudian tujuan dari short message. Pasti bingung, kenapa orang lain harus menuliskan short message kepada kita, atau kita harus mengirimkan short message kepada orang lain. Nah, tujuannya itu untuk memberikan pesan singkat kepada teman atau keluarga, atau juga rekan kerja yang tidak dapat kita jumpai secara langsung. Nah, adapun isi dari short message itu bisa berupa pemberitahuan, pengingat, instruksi, atau perintah khusus. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagian-bagian dari short message, di mana short message ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, pengirim atau sender. Nah, jadi biasanya pada short message ini tertulis nama pengirim pesan singkat tersebut dari siapa pengirimnya. Kemudian, yang kedua ada isi pesan atau subjek. Subjek ini biasanya dituliskan secara singkat dan jelas. Yang terakhir itu ada penerima atau receiver. Nah, jadi short message ini harus jelas siapa penerimanya, misalkan untuk teman kerja atau untuk keluarga atau untuk yang lainnya, itu bebas kepada siapa aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam halaman observing and asking question. Nah, dalam halaman ini, we will work in groups, we will learn to read a long note from a mother to her son. Jadi, pada halaman ini kita akan bekerja secara berkelompok dan kita akan belajar untuk membaca catatan dari ibu untuk anak laki-lakinya. Oke, here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the note. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita membaca catatan tersebut. Second, we will repeat after our teacher sentence by sentence. Yang kedua, kita akan mengulang kembali, mengulang setelah guru kalimat per kalimat. Then, in groups, we will learn to tell, not read, not to each other. Kemudian, secara berkelompok, kita akan belajar untuk mengucapkan, bukan membaca catatan tersebut satu sama lainnya. Okay. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat tersebut secara lantang, jelas, dan benar. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang dimana nanti kalian boleh mengulang setelah saya selesai membaca. Yang pertama, wash the dishes straight away after you finish eating. Segera cuci piring setelah kamu selesai makan. Yang kedua, sweep the floor twice a day in the morning before you go to school and in the afternoon. Sapu lantai 2 kali sehari di pagi hari sebelum kamu pergi sekolah dan di siang hari. Kemudian, you can play games, but make sure you do your homework first. Kamu boleh bermain games,
tapi pastikan kamu sudah menyelesaikan PR terlebih dahulu. Kemudian, turn off the lights before you go to bed. Matikan lampu sebelum kamu pergi tidur. Selanjutnya, you have a lot of fruit in the refrigerator. Eat enough fruit and vegetable every day. Kamu mempunyai banyak buah-buahan di kulkas. Makan secukupnya buah dan sayur setiap hari. Kemudian, don't forget to water the plant in the afternoon. Jangan lupa siram tanaman di siang hari. Selanjutnya, always have breakfast before you go to school. Selalu sarapan sebelum kamu pergi sekolah. Selanjutnya, dry the towels on the line after you take a bath. Keringkan handuk di jemuran sudah kamu mandi. Selanjutnya, then make a mess. Put your dirty clothes in the basket. Jangan membuat berantakan. Letakkan pakaian kotormu di keranjang. Selanjutnya, make sure the back door is locked before you go to bed. Pastikan pintu belakang terkunci sebelum kamu pergi tidur. Kemudian ada don't forget to close the windows before you leave the house. Jangan lupa tutup jendela sebelum kamu pergi meninggalkan rumah. Make the bed every morning. Rapikan kasur setiap pagi. Dan terakhir, mop the floor at least every 2 days. Mengepel lantai setidaknya setiap 2 hari sekali. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa catatan yang ditulis ibu kepada anak laki-lakinya. Selanjutnya kita masuk pada halaman observing and asking question. Nah, pada halaman observing and asking question ini, we will work in groups. We will identify the message according to the time he has to the activities. Jadi kita akan bekerja secara berkelompok dan kita akan mengidentifikasi pesan berdasarkan waktu dari aktivitas tersebut. Jadi kita akan melakukan identifikasi pesan-pesan dari ibu untuk anak laki-lakinya sesuai dengan waktu kegiatan tersebut terjadi. Misalkan kegiatannya terjadi pada pagi hari atau pada siang hari atau juga misalkan pada malam hari, seperti itu. Kemudian, here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully and copy them in our notebook. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara teliti dan menyalin pada buku catatan. Second, we will identify the other message and handwrite them in the right box. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi dan menulisnya pada kotak yang benar. Seperti itu. Nah, pada kegiatan ini kita akan mengidentifikasi dan menulisnya pada kotak-kotak yang sudah diberikan. Seperti contoh, kotak biru ini, pada kotak biru, kita akan menuliskan aktivitas to do in the morning, yang artinya aktivitas yang terjadi pada pagi hari. Kemudian, pada kotak yang hijau, kita akan menuliskan do in the afternoon, yang artinya yang dilakukan pada siang hari. Kemudian, pada kotak pink ini kita akan menuliskan aktivitas to do in the evening or at night, yaitu aktivitas yang terjadi pada sore hari atau malam hari. Dan yang terakhir, pada kotak kuning itu kita akan menuliskan to the any time of the day, yaitu kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari. Seperti itu. Kita mulai masuk ke yang pertama, yaitu to do in the morning. Yang pertama, ada contoh dulu. Sweep the floor twice a day in the morning. In the morning ya, in the morning. Before you go to school and in the afternoon. Nah, kenapa kita tulis di pagi hari? Karena sweep the floor twice a day in the morning. Yang artinya kegiatan ini terjadi pada pagi hari ketika si anak disuruh untuk menyapukan lantai before you go to school and in the afternoon. Kemudian ada apa lagi? Ada always have breakfast before you go to school. Di mana setiap kita pergi ke sekolah itu kan pasti terjadinya pada pagi hari ya, dan sarapan itu dilakukan pada pagi hari. Sehingga always have breakfast before you go to school itu masuk ke dalam kegiatan yang terjadi pada pagi hari. Selanjutnya ada make the bed every morning. Di sini sudah tertera jelas every morning, itu dilakukan setiap pagi.
Selanjutnya, ada to do in the afternoon, yaitu kegiatan-kegiatan yang terjadi atau yang dilakukan pada siang hari. Yang pertama, sweep the floor twice a day, in the morning before you go to school and in the afternoon. Di sini juga waktunya terlihat jelas in the afternoon, yaitu kegiatan yang terjadi atau yang dilakukan pada siang hari. Kemudian, don't forget to water the plant in the afternoon. Ini juga sama dilakukannya pada siang hari. Kemudian, selanjutnya kita akan mengidentifikasi kejadian-kejadian atau aktivitas yang terjadi during the evening or at night, yaitu kegiatan yang terjadi pada sore hari atau malam hari. Yang pertama, turn off the light before you go to bed, yaitu ketika kita ingin pergi tidur, biasanya itu terjadi pada malam hari atau kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Kemudian, make sure the back door is locked before you go to bed. Ini juga salah satu kegiatan-kegiatan yang terjadi bisa di sore hari atau juga di malam hari, seperti itu. Kemudian, kita akan melanjutkan identifikasi untuk melihat aktivitas-aktivitas yang terjadi rutin setiap hari. Yang pertama, wash the dishes straight away after you finish eating, dimana kita harus mencuci piring setelah makan. Dan makan itu adalah kegiatan yang terjadi secara rutin dilakukan setiap hari. Bahkan mungkin satu hari itu kita bisa melakukannya lebih dari satu kali. Kemudian ada you can play games, but make sure you do your homework first, yaitu ketika kita bermain game, itu adalah kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari. Atau ketika tidak bermain game juga, melakukan pekerjaan untuk mengerjakan PR itu juga adalah kegiatan yang setiap hari dilakukan. Nomor 3, you have a lot of fruit in the refrigerator. Eat enough fruit and vegetable every day. Di sini tertulis waktunya adalah every day, yaitu dilakukannya setiap hari. Kemudian, ada dry the towels on the line after you take a bath. Mandi juga adalah kegiatan yang setiap hari biasanya kita lakukan ya, seperti itu. Kemudian, don't make a mess, put your dirty clothes in the basket. Jadi, kita itu nggak boleh berantakan, yang dimana setiap baju kotor kita harus masukkan ke keranjang. Nah, kegiatan ini juga adalah kegiatan yang bisa dibilang setiap hari bisa kita lakukan, seperti itu. Kemudian, don't forget to close the window before you leave the house. Nah, untuk menutup kaca sebelum pergi meninggalkan rumah itu juga adalah kegiatan yang biasanya setiap hari dilakukan, karena untuk pergi ke rumah tersebut bisa pergi kemanapun, bisa kapanpun, itu adalah kegiatan yang terjadi secara rutin atau dilakukan setiap hari. Dan yang terakhir, mop the floor at least every 2 days. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan secara 2 hari sekali. Jadi mengepel lantai itu kata-kata si ibu harus dilakukan 2 hari sekali setidaknya. Seperti itu ya. Oke, lanjut pada halaman 201 ini. Nah, pada kegiatan ini, we will work in groups, we will rewrite the sentence in the note below, we will use capital letters and punctuation marked correctly, di mana kita akan bekerja kelompok dan kita akan menuliskan kembali kalimat catatan di bawah ini dan kita menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar, seperti itu. Here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara teliti. Second, we will discuss and decide where to use capital letters and put punctuation mark correctly. Di mana kedua ini kita akan mendiskusikan untuk menentukan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Then, we will handwrite them in our notebook. Dan kemudian kita akan menulisnya di buku catatan. Nah, di sini kita diberi contoh nomor 1, di mana kita bisa melihat bahwa di nomor 1 ini tidak terdapat huruf kapital dan juga tidak terdapat punctuation atau tanda baca. Sehingga bagaimana cara mengerjakannya, kita sudah berikan jawabannya di bawah, yaitu Mom, I'm sorry, I did not have time to wash the dishes before I went to school this morning. I'll do it when I get home this afternoon. Itu kalimat yang salah. Di mana
kurang tepatnya itu karena tidak terdapat kalimat huruf kapital dan punctuation atau tanda bacanya. Kemudian kita berikan kalimat yang sudah benar, yaitu mom, di mana di sini M menggunakan huruf kapital karena ada di awal paragraf ya, di awal kalimat. Kemudian ada tanda koma di sini, mom, koma, I'm sorry, I'm itu I-nya kita menggunakan huruf kapital, di mana setiap kali kita menemukan I itu harus menggunakan huruf kapital seperti itu. I'm sorry, I juga di sini menggunakan kapital lagi. I did not have time to wash the dishes before I kembali huruf kapital. Went to school in this morning menggunakan titik yang artinya kalimat tersebut selesai. Satu kalimat. Nah, lanjut lagi pada kalimat berikutnya. I'll do it when I get home this afternoon, di mana I di sini menggunakan huruf kapital lagi. Dan I di sini memang harus menggunakan huruf kapital juga karena ada di kalimat yang baru, yaitu kalimat yang ada setelah titik. Maka itu juga harus menggunakan huruf kapital. Paham ya? Nah, di sini kita masuk ke soal nomor 2. Dad, I'm going to Dayu's house. We're going to do our homework. I get home before 6. Nah, di sini D di sini karena huruf awalnya huruf D, yang D ini itu kita gunakan huruf kapital karena ada di awal kalimat. D, kalian beri tanda koma. I'm, kita ingat-ingat lagi bahwa huruf I itu harus menggunakan ya huruf kapital. I'm going to Dayu's house. Kenapa D di sini kita gunakan huruf kapital? Karena Dayu itu adalah nama orang, maka ketika kita menuliskan nama orang, di awal katanya itu kita harus menggunakan huruf kapital. Mau Dayu, mau Budi atau Sinta atau siapapun yang namanya orang itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian Dayu's house. Titik. Nah, kenapa di sini W kita gunakan huruf kapital? Karena W atau W dalam W ini kita tulis setelah titik, maka kita harus menggunakan huruf kapital kembali. We're going to do our homework, titik. Sama seperti halnya di sini, I'll get home before 6. Selain I-nya itu harus menggunakan harus menggunakan huruf kapital karena dia I, dan juga karena dia itu ada di awal kalimat setelah titik, seperti itu. Kita lanjut nomor 2. Dad, I'm sorry, I broke my door. I fell on the door when I tripped over the stool. Would you fix it for me, please? Untuk nomor 3 ini, kita dad seperti biasa, D-nya kita gunakan huruf kapital letters, and setelah itu kita gunakan koma. Karena di sini kan dad, seperti itu. I'm sorry. I-nya I menggunakan huruf kapital, karena di sini ada I, sorry, I broke, kita gunakan kapital lagi. My door, I fell on juga menggunakan huruf kapital karena di sini menggunakan I. Saya ingatkan kembali bahwa I itu harus menggunakan huruf kapital seperti itu. I fell on the door when I tripped over the stool. Seperti itu. Titik, kemudian sudah diberikan titik. Kalimat depannya itu kita menggunakan lagi huruf kapital. Would you fix it for me, please? Gitu. Apakah kamu akan memperbaiki itu untukku? Tolong, gitu. Seperti itu. Beri tanda tanya di akhirnya, karena ini adalah kalimat tanya. Apakah kamu bisa perbaiki itu untukku? Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nomor 4, maaf. I'm so sorry. Nomor 4. Rina, our group has to describe the backyard of the school. We have to handwrite it on a piece of paper. Then we have to put it on the wall magazine. Nah, di sini Rina itu nama orang loh. Makanya Rina di sini kita selain ada di awal kalimat, Rina juga R-nya kita gunakan huruf kapital atau capital letters. Setelah Rina, kita gunakan koma seperti biasa. Our group has to describe the backyard of the school. Titik. Kemudian, seperti biasa, kita gunakan huruf kapital karena ada di awal kalimat setelah tanda titik. We have to handwrite it on a piece of paper. Titik lagi. Then,
then-nya di sini karena kita menggunakan huruf kapital setelah tanda titik, juga kita memberikan tanda koma. Then kemudian we have to put it on the wall magazine seperti itu. Dan jangan lupa di akhir kalimat itu harus menggunakan tanda baca juga atau punctuation. Ada di sini ada tanda tanya, di sini ada titik, bisa juga kita menggunakan tanda seru atau apapun sesuai dengan keadaan kalimat tersebut seperti itu. Kita lanjut ke number 5. Dad, happy birthday. I'm sorry I was still fast asleep when you left for work this morning. Thanks for being the best father. I love you, Dad. Seperti itu. Dad seperti biasa kita menggunakan capital letters atau kita menggunakan kata huruf kapital, kemudian tidak dilupakan komanya. Happy birthday. Happy birthday. Kenapa H di sini, huruf H di sini tidak menggunakan tidak menggunakan kapital karena dia tidak hadir, tidak ada, bukan muncul setelah titik, tapi setelah koma, makanya menggunakan huruf kecil. Happy birthday. Titik, kemudian huruf I-nya kita menggunakan capital letters. I'm sorry, I was still fast asleep when you left for work this morning. Titik, kemudian thanks-nya menggunakan huruf kapital karena ada setelah tanda baca titik. Thanks for being the best father. I love you, Dad. Nah, Dad di sini kenapa kita gunakan huruf kapital? Karena Dad ini merujuk atau menunjukkan orang. Makanya di sini kita menggunakan huruf besar. Paham ya? Untuk nomor 6, 7, and 8, saya minta tolong kalian boleh tulis di kolom komentar atau di buku catatan kalian apa sih jawaban yang benarnya. Tom, it is our turn to cook the dinner for the family today. We have a lot of eggs, cabbage, carrots, salad, and tomatoes. What if we make fried rice and scrambled eggs? Nah, ini gimana sih cara menulisnya? Kemudian nomor 7, nomor 7. Grandma, we will have a party to thank God for our new house. On Sunday, will you stay with us for the whole weekend? Seperti itu. Itu bagaimana sih cara menulisnya? Winda, I made a pudding last night. You should have some with your breakfast. It's in the fridge. I put a lot of fruit in it. Nah, itu juga bagaimana cara menulisnya. Kalian boleh tulis di kolom komentar atau juga kalian boleh tulis di buku catatan. Seperti itu. Nanti saya berikan kunci jawabannya. Yang benar itu seperti apa. Oke, lanjut ya. Tadi penjelasan tentang short message dan penggunaan tanda baca serta huruf kapital yang tepat. Nah, pada lembar reflecting ini, we will work in group to reflect on our learning. We will discuss what we have learned, di mana kita akan bekerja secara berkelompok untuk merefleksikan pembelajaran kita, dan kita akan mendiskusikan apa sih yang telah kita pelajari. Nah, kita next, new slide, di mana I know, di sini ada tertulis I know that I'm now learning to. Aku tahu bahwa aku belajar tentang apa tadi kita belajar? Kita belajar tentang write and understand short message and nothing. Seperti itu. Untuk nomor 2, I know that I know that a good message is, aku tahu pesan yang baik itu adalah pesan yang seperti apa? Yang short and clear, yang singkat dan jelas seperti itu. Okay, I think this is last slide for me. Alright, that's my explanation about chapter 12, which discusses about short message and notice. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.